Kembali di berita utama, Saudara, pagi hari Senin 12 Mei di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat, suara ledakan memecahkan keheningan. Memang kala itu tengah ada kegiatan peledakan amunisi tak layak pakai milik TNI Angkatan Darat. Namun ternyata di balik suara ledakan itu jatuh korban jiwa baik dari anggota TNI maupun warga sipil. Apa yang sebenarnya terjadi? Pemusnahan dilakukan personel dari Gudang Pusat Amunisi 3 Peralatan TNI Angkatan Darat. Kegiatan ini merupakan bagian dari prosedur rutin untuk mengelola dan menghancurkan amunisi yang sudah kadaluarsa agar tidak membahayakan. Namun Senin 12 Mei menjadi hari yang tak terlupakan. Ledakan terjadi di dalam lubang saat proses penyusunan detonator atau pemicu ledakan. Yang mengagetkan, Saudara, banyaknya nyawa yang melayang akibat ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat. Sebanyak 13 orang menjadi korban tewas, di mana 4 diantaranya anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas dalam pemusnahan amunisi tak layak itu. Sementara 9 korban lainnya adalah warga sipil. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Kadispenat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan, sesuai prosedur sudah dilakukan pengecekan personel dan yang berkaitan dengan lokasi peledakan dalam kondisi aman. Kemudian personel membuat 2 lubang sumur untuk amunisi yang akan dimusnahkan. Setelah diisi amunisi, lubang itu diledakkan menggunakan detonator. Peledakan pun berjalan sempurna dan aman, Saudara. Selanjutnya, personel mengisi 1 lubang yang disiapkan untuk menghancurkan detonator yang sebelumnya dipakai untuk meledakkan 2 lubang sumur. Tetapi naas, saat tim penyusun amunisi menyusun detonator di dalam lubang, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang. Ledakan itulah yang menyebabkan 13 orang meninggal dunia. Ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut. Secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. 13 orang meninggal dunia akibat ledakan saat pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat. 4 diantaranya anggota TNI Angkatan Darat, sementara 9 lainnya warga sipil. Ke-13 korban dibawa ke RSUD Pamengpek Garut. Sejumlah keluarga korban pun berdatangan ke RSUD Pamengpek memastikan identitas korban. Usai proses identifikasi, 4 jenazah anggota TNI disemayamkan di Puspalat. Sedangkan 9 jenazah sipil dikembalikan ke keluarga masing-masing. Kabar langsung saya ke sini mau jenguk lihat dulu ya. Udah ada informasi memang meninggal. Udah tadi berapa? Jam berapa? Jam 10 kalau nggak salah. Saya kan tadi lagi di Pantai Sandolo. Isak tangis istri dari korban atas nama Endang Rahmat tak terbendung di depan kamar jenazah RSUD Pamengpek Garut, menunggu hasil otopsi yang dilakukan tim DVI Polda Jawa Barat. Korban bekerja sebagai buruh harian lepas di lokasi peledakan amunisi tidak layak pakai. Total 13 korban pemusnahan amunisi telah berhasil diidentifikasi. Peristiwa itu juga membuat duka mendalam di hati Salim yang kehilangan 2 adik kandungnya, Ius dan Anwar. Pekerja serabutan lah, buruh serabutan, temannya yang mengajak ke sini. Gitu. Berarti dipekerjakan gitu, mendapat upah gitu. Iya, buruh harian lepas. Berapa seharinya? Belum tahu, ada yang bilang 150, ada yang bilang 200 ribu. Tapi sering kerja kalau ada pemusnahan itu. Baru kali ini, ini pertama lah. Pertama, pas hari Idul Fitri lah. Terakhir yang diungkap apa kan? Kerja di sini di peledakan. Udah berapa lama? Kurang lebih 3 minggu. 1 hari. Oh, 1 hari. Sebelum kejadian. Adik kandung itu dua itu sudah lama yang ikut satu mencari. memang udah lama, udah berapa tahun kerja di situ Pak. Tiap ada ledakan adik saya
dikerjain membantu tenaga sama TNI gitu, memusnahkan amunisi gitu. Yang menjadi pertanyaan saudara, kok bisa ada warga sipil di lokasi peledakan amunisi tak layak pakai? Menurut Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi, lokasi pemusnahan merupakan lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan amunisi yang kadaluarsa. Sementara itu saudara, warga yang ada di lokasi kerap kali datang ke lokasi saat pemusnahan amunisi untuk mengambil sisa amunisi yang diledakkan untuk dijual. Penasihat khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman meminta TNI untuk membuat evaluasi prosedur pemusnahan amunisi tanpa melibatkan masyarakat umum. Informasi awal yang kita terima, kebiasaan masyarakat di sana adalah apabila telah terjadi pemusnahan, peledakan, maka mereka akan mendatangi tempat itu untuk mengambil logam, ada kuningan, ada tembaga, ada besi, sisa dari munisi yang diledakkan tadi. Setelah dikumpulkan ini akan menjadi nilai jual, ada nilai jualnya, dijual ke tempat pengepulnya ya, munisi, ada kuningan, ada tembaga ya. Nah, memang ke depan harus kita evaluasi bahwa prosedur di dalam pemusnahan itu jangan sampai melibatkan masyarakat lah. Walaupun masyarakat itu dalam proses penggalian itu diberi upah dan sebagainya, tetapi ini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang terjadi seperti kemarin. Setelah ledakan, jalan menuju lokasi pemusnahan amunisi tidak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut masih dijaga aparat keamanan. Tak hanya itu, tempat kejadian perkara atau TKP pemusnahan amunisi yang menewaskan 13 anggota TNI dan warga sipil dipasangi garis polisi. Pangdam 3 Siliwangi, Maijen Dadang Arif Abdurrahman mendatangi lokasi insiden ledakan amunisi tak layak di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tim investigasi diterjunkan untuk menyelidiki penyebab insiden ledakan pemusnahan amunisi. Tim juga akan menyelidiki keberadaan warga di sekitar lokasi peledakan hingga menjadi korban tewas dalam insiden. Ini mau seperti apa? Masih tim investigasi, belum selesai ya. Nanti timnya kan masih bekerja ya. Itu masih layak nggak dan dilanjutkan ya? Nah kita lah, tergantung nanti tim investigasi ya. Sekarang steril kan itu? Oh lagi steril, udah steril. Kedepannya anak sipil dilibatkan nggak berarti? Kedepannya dan Nanti kita lihat ke depan, karena kan aturannya bagaimana gitu. Yang jelas investigasi nanti kita lihat hasilnya ya. Cukup. TNI Angkatan Darat menegaskan bertanggung jawab penuh atas insiden ledakan amunisi tak layak pakai di Garut, Jawa Barat yang menewaskan 4 prajurit TNI dan 9 warga sipil. TNI Angkatan Darat akan membantu semua proses penanganan korban luka dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar. Jenazah 4 prajurit TNI yang gugur telah diserahkan dan disemayamkan kepada keluarganya masing-masing. Sementara jenazah warga sipil masih ada yang menunggu proses identifikasi. Menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar, di mana untuk warga masyarakat sekitar yang menjadi korban, jajaran Kodam 3 Siliwangi, Korem 062 Tarumanegara dan juga Kodim Garut akan membantu semua proses pemakaman sampai dengan selesai. TNI Angkatan Darat tengah melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti dari ledakan dan juga mengevaluasi apakah terdapat kelalaian prosedur. Publik berharap tragedi serupa tidak berulang di kemudian hari. Dan saudara, tetaplah bersama kami di Berita Utama. Ada informasi sekelompok debt collector mengamuk di sebuah pabrik di Cengkareng, Jawa Barat. Pelaku bahkan sempat menganiaya seorang karyawan pabrik.